Tetapi setiap pemberitaan firman Tuhan, saya mengalami hal yang demikian. Artinya apa Bapak Saudara? Saya bertanya sama Tuhan, kenapa itu harus terjadi buat saya? Satu jawaban Tuhan, andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan manusia. Maka oleh karena itu saya berdoa sama Tuhan, biarlah keadaan seperti saat sekarang inilah yang saya miliki, supaya saya tidak lupa bahwa kalau saya ada di sini itu semua karena Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan, saya semakin rendah. Bapak Saudara, saya teringat dalam kisah di dalam pasal Lukas, pasal yang ke-18. Pasti Bapak Saudara pernah mendengar atau membaca. Ada seorang yang hebat menurut saya. Dikatakan di situ dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang yang sangat kaya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku harus lakukan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal?" Orang hebat ini berkata, Yesus berkata kepada orang hebat ini, "Lakukanlah semua perintah Allah." Wow, saudara, orang hebat ini berkata apa? Semua sudah aku lakukan. Wah, Bapak Saudara, kalau orang itu ada hari ini, saya mau ketemu orang yang hebat ini. Bayangkan, semua perintah Allah sudah dia lakukan. Tetapi Yesus tahu, ada satu hal yang gak ngeh. Kalau begitu, juallah hartamu, bagikanlah ke orang miskin, dan ikutlah aku. Di dalam firman Tuhan mengatakan, kecewalah orang hebat itu. Coba bandingkan Bapak Ibu Saudara, orang hebat itu dengan kita semua. Kalau dibandingkan itu dengan saya pribadi, saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Saya orang yang rusak, 10 perintah Allah pernah saya langgar semua. Mungkin Bapak Saudara dan saya persis seperti saya. Atau mungkin Bapak Saudara berkata, "Oh, saya belum pernah berzina." Tapi Yesus berkata, baru saja mengingin di hatimu, engkau sudah berzina. Siapa yang ada di sini? Bapak Saudara pernah kelewat nonton film BF? Mungkin kita dulu seperti itu, saudara. Baru mengingini saja di dalam hatimu, kamu sudah berzina. Mungkin Bapak Saudara berkata, "Oh, saya belum pernah membunuh orang." Tetapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Itu saya, saudara. Kalau saya bandingkan dengan orang yang hebat itu, saya tidak ada apa-apanya. Tetapi yang berbeda, saya mendapat kasih anugerah Tuhan. Amin. Saya mendapat kasih anugerah Tuhan. 22 tahun yang lalu, Yesus hadir di dalam kehidupan saya. Dan dia belajar. Dan saya mulai belajar. Diubahkan Tuhan. Hari demi hari. Saya diajar. Saya dinyatakan kesalahan saya. Diperbaiki kelakuan saya. Dan dididik di dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Orang tidak akan pernah bisa berubah tanpa firman Tuhan. Ya. Orang bisa berubah kalau orang itu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Maka hari ini Bapak Saudara, saya bersyukur saya ditangkap Tuhan melalui wadah full gospel ini. Di tempat inilah saya ditempa. Di tempat inilah saya diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki dan dididik di dalam kebenaran. Nilai-nilai fast yang hari ini terus saya belajar. Faithfulness, accountability, submissive, transparency. Faithfulness, kesetiaan. Apakah perlu yang namanya kesetiaan? Saya yakin dan percaya jawabannya kita semua sama. Kesetiaan adalah sesuatu yang harus kita miliki. Siapa di sini Bapak Saudara, ketika kita menikahi istri kita pilih yang istri yang tidak mau setia? Tidak akan bisa. Kalau kita harus memilih, pasti kita memilih yang istri yang bisa setia. Kalau hari ini Bapak Saudara memilih suami, pasti memilih suami yang bisa setia. Kalau hari ini Bapak Saudara mencari karyawan, pasti mencari karyawan yang bisa setia.
Jadi kesetiaan itu mempunyai nilai yang tinggi, yang harus melekat kepada setiap kita. Setia kepada apa? Kepada Tuhan pasti, kepada keluarga, kepada pelayanan, kepada orang-orang yang memberi kita tanggung jawab. Nah, kesetiaan itu dimulai dari hal apa? Dari hal kecil. Saya bersyukur hari ini 2 jam saya mendengar firman Tuhan yang tadi disampaikan dari Koy. Ada nilai-nilai yang sejalan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa kesetiaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kesetiaan itu mulai dari hal yang kecil. Bukankah mujizat yang datangnya daripada Tuhan juga dari hal yang kecil? Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dari batu yang kecil? Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan dari 5 roti dan 2 ikan? Bagaimana kita bisa melihat janda Sarfat yang miskin, yang hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak, di situ bisa melihat kemuliaan Tuhan dari hal-hal yang kecil. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Dari hal-hal yang kecil, dari chapter yang kecil, yang mungkin hari ini membernya 2 orang, tinggal 3 orang, itu lebih jadi cukup untuk kita bisa melihat mujizat daripada Tuhan. Tapi berjalanlah di dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Dalam perjalanan hidup saya di dalam pelayanan, terlalu banyak Tuhan hadapkan peristiwa demi peristiwa. Justru keadaan itulah yang membekas di dalam kehidupan saya. Kalau firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, saya mengalami hal itu, saudara. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bersaksi bagaimana Tuhan menyertai pelayanan saya dari chapter yang kecil yang hanya 2 orang, saudara, dan chapter itu hampir mati. Saya dimenangkan di sebuah satu chapter yang sehat, 14-15 orang, sampai pada 4 tahun kemudian saya akan jadi chapter presiden. Enak, saudara. Semua punya tanggung jawab semua. Membership, sekretaris, wakil presiden, semua berjalan dengan baik. Saya nggak susah-susah. Tinggal 3 bulan sekali bisnis meeting, hari itu datang, semua datang. Susah-susah. Baru saya menjabat berapa bulan, Firman saya berkata, Fred, kamu sepertinya kamu harus pegang sektor otomotif yang hanya 2 member. Waduh, saya pakai bahasa Kristus. Saya berdoa dulu pada hati saya nolak. Apa-apaan? Saya punya chapter yang sehat, 15-16 orang, nggak usah susah-susah, tapi saya harus mulai dari yang 2. Tapi hari itu saya terus berdoa. Suara Tuhan berkata jelas, pegang. Saya pegang akhirnya, hanya baru beberapa jam berapa saya pegang. Satu hal yang sangat berbeda. Di situ saya bergumul. Setiap pertemuan jam 7. Mulai jam 8 kurang seperempat, itu gak aneh. 45 menit saya habiskan dengan telepon-teleponan. Satu-satu teman yang minggu kemarin, yang hari kemarin saya telepon, yang janji mau datang, ogah datang. Saya telepon. Kamu kemana, janji mau datang? Kamu ini satu, bilang ini satu. Akhirnya kita mulai 8 kurang seperempat. Hanya 4 orang. 4 orang itu saya catat presiden, wakil presiden, bendahara, terus pembicara. Puji Tuhan, saya mengerti. Sesungguhnya saya mengerti. Saya belajar, saya
pikir saya sudah hebat bisa memimpin chapter yang ternyata hal itu membuat saya menyadari sesungguhnya saya tak ada apa-apa. Saya hanya menangis kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya dan memerintahkan saya memegang chapter ini, berarti Tuhan harus menolong saya. Dengan linangan air mata saya setiap minggu saya berdoa, setiap hari saya berdoa. Akhirnya Tuhan tambahkan member satu, istri saya main keyboard. Bayangin, chapter presiden backup, sekretaris iya, mimpin pujian iya, duit keluar iya, salah. Tapi Bapak Saudara, dari hal yang kecil itu saya bisa melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Chapter yang hampir mati, dalam 14 bulan terkumpullah 16 member dan split menjadi otomatis dia. Itu pengalaman yang saya alami, saudara. Maka hari ini saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya punya bisnis. Tadi Pak Ayung sudah bilang, Pandan Wangi. Dari hal yang kecil kami belajar setia. Ada air mata. Ada kesusahan yang saya harus alami. Tetapi firman Tuhan ajarkan kami berdua harus belajar setia dalam hal yang kecil. Suatu kali ketika usaha kami masih ngos-ngosan, tamu datang, kadang enggak. Isi saya belajar untuk setia. Dia bilang, besok pagi jam 5 pagi ada pesanan hanya 25 nasi bus. Saya bilang, ngapain diterima? Kita buka jam 9 pagi. Kamu jam 5 pagi hanya 25 nasi bus. Untung berapa? Kamu harus dapat. Oh ya, saya harus setia di dalam perkara kecil. Walaupun itu, Pak Bos, singkat cerita, istri saya bangun jam 4, setengah 6 pulang, nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Pesanannya nggak diambil? Enggak. Saudara, begitu dia selesai, lihat mobil kacanya pecah, tipnya, radionya diambil, jutaan. Untung cuma kue peceng, ratusan ribu, hilangnya jutaan. Wah, sebagai manusia, saudara, saya bertanya sama Tuhan, apa yang salah Tuhan? Tetapi Tuhan jelas berkatakan, belajarlah untuk setia. Maka kami berjalan. Hari ini restoran kami, kata orang bukan kata saya, restoran sudah terbaik di Kota Bandung. Dari perkara kecil, saudara, ini yang Tuhan katakan, setialah di dalam perkara yang kecil. Dari chapter yang kecil, lebih dari cukup kita bisa melihat mujizat Tuhan. Amin, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita setia di dalam perkara kecil. Lalu, apa sih yang seringkali membuat kita tidak setia? Seringkali kita tidak menjadi setia karena kita selalu menyalahkan orang. Selalu kita menyalahkan keadaan, selalu kita menyalahkan suami, selalu menyalahkan istri. Kalau itu yang jadi masalahnya, saya pastikan buah roh itu kesetiaan tidak akan pernah bisa muncul. Kalau hari ini hanya kita menyalahkan orang. Saya sih mau setia di chapter, cuman itu presiden chapternya. Yang disalahin chapter presidennya, saudara. Saya sih mau setia di dalam chapter, tapi itu dia ada member satu yang saya nggak suka. Yang disalahin orangnya, saudara. Demikian pun istri. Saya sih mau setia sama istri, cuman masalahnya, lalu yang saya paling gak suka Edison, saudara. Pastor, yang seumuran saya pasti tahu Edison ya, yang umur 30, 40 nggak mungkin, tapi sedikit ya. Saya paling gak suka sama Edison. Selagi istrinya sakit kanker, saudara, stadium 4 lagi ngos-ngosan hampir mati, dia bisa menikahi yang istrinya yang lebih muda, istri Tesla mati, dengan satu ungkapan, karena istri saya sudah tidak bisa lagi memberikan saya nafkah. Nyalahkan keadaan istrinya. Maka hari ini Pak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berhadapan dengan masalah dan kita menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, tidak akan pernah bisa muncul yang namanya buah. Justru ketika kita berhadapan dengan masalah demikian, melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang, jangan pernah menyalahkan chapter. Belajarlah melekat kepada Tuhan.
maka buah kesetiaan itu muncul. Jadi kan itu momentum. Hari ini mungkin Bapak saya berhadapan sesuatu yang tidak enak, tekanan dicampur atau di dalam Quran. Jangan pernah menyalahkan orang, tidak pernah menyalahkan. Jadikan itu momentum untuk bisa menikmati buah roh, yaitu kesetiaan melekat kepada Tuhan. Hari ini Bos, kalau saya hanya menyalahkan orang, hari ini saya nggak akan ada lagi di full gospel. Ya, betul saudara. Kalau saya menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, hari ini saya, Ayung, Pak, atau Pak Abi mungkin tidak ada lagi di full gospel. Tapi kami belajar, apapun keadaan yang tanda kutip tidak ada, disitulah ada maksud Tuhan yang baik. Tuhan ingin membentuk kehidupan kesetiaan. Saya punya satu video kecil 3 menit saja. Ini yang memberkati, yang menginspirasi saya. Bisa ditayangkan. Bapak Saudara, ini tentang Hachiko. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah tentang Haji. Singkat cerita, ada seorang profesor yang bekerja di Jepang. Dia berjumpa dengan anak anjing terlantar di sebuah stadion. Profesor itu sangat sayang sama kecil. Dia pelihara itu Hachiko itu dengan luar biasa. Sampai terkadang istrinya itu malah cemburu karena profesor itu tidak punya anak. Setiap profesor itu pergi mengajar, Hachiko selalu mendampingi, mengantar profesor itu ke stasiun. Dan setiap jam 5 sore, Hachiko datang ke stasiun itu menjemput Tuhan profesor. Profesor itu menyambut dengan sukacita. Sampai suatu ketika ada waktu yang tidak terduga. Ketika Hachiko menunggu, Tuhannya tidak kunjung datang. Karena ternyata para profesor meninggal karena serangan jantung. Hachiko tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuhan, tapi yang dia tahu, dia harus menunggu Tuhan. Dia harus menunggu Tuhan. Musim dingin, musim panas dia lalui setiap hari. Sampai sekali kali istri profesornya membawa Hachiko untuk ke rumah, dia kembali lagi ke stasiun. Yang ada di dalam pikiran Hachiko hanya Tuhan yang mengasihi. Ini istri sang profesor ini. Hari demi hari sampai pada waktunya Hachiko kena sakit kanker. Dia meninggal di stasiun itu. Dari pelajaran ini kita mendapatkan satu kesetiaan. Bagaimana Hachiko yang bisa begitu setia? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kesetiaan. Supaya ini menjadi berkat. Ini Hachiko ya. Saudara, hari ini kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara gak punya waktu untuk melayani Tuhan. Justru kadang-kadang Tuhan tuh aneh. Tuhan pakai kita tuh yang lagi sibuk-sibuknya, lagi boeng-boengnya. Ya, aneh Tuhan tuh. Ada teman-teman saya katakan ajak pelayan tuh, aduh sibuk, boeng, gak ada waktu. Bilang, semuanya Tuhan lagi mau. Ketika saya jadi chapter presiden, saudara, ada himbauan seorang chapter presiden harus bisa membawa renungan. Maka itu saya bertanggung jawab. Saya belajar soal Alkitab. Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam.
Yang jadi masalah, waktu saya nggak banyak. Saya pebisnis, saya punya showroom mobil. Saya buka jam 9 pagi, selesai jam 5 sore. Dalam 1 minggu, 2 kali saya harus ke Jakarta. Istri saya bertanya, kalau kamu ke Jakarta, bagaimana sekolah kamu? Ya. Saya katakan, saya berangkat pagi ke Jakarta, saya setir mobil sendiri. Jam 3 sore, saya harus kembali ke Bandung untuk sekolah Alkitab. Ada, nggak ada yang dapat mobil, saya harus kembali. Saya jalani itu selama 8 tahun. Dari waktu yang kecil, saudara, waktu yang sempit, saya belajar setia. Hari ini Tuhan kasih saya waktu yang banyak untuk melayani Tuhan. Saudara. Ini hal-hal yang kecil. Hal yang kedua, saudara, fast, accountability, tanggung jawab. Bahwa sejujurnya, sadar tidak sadar, yang namanya tanggung jawab itu melekat kepada setiap kita. Kita semua punya tanggung jawab. Bahkan ketika kita kecil pun, saudara, kita ajarkan anak kita untuk belajar tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah satu hal yang harus kita miliki. Tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada pelayanan, tanggung jawab kepada keluarga. Itulah yang Tuhan mau. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi yang siapa tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Ini ayat firman Tuhan membingungkan, saudara. Buat saya ini dikatakan di sini, tetapi siapa yang tidak mempunyai akan diambil. Orang nggak punya mau diambil apanya? Ya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Ternyata, bos saudara, ini berbicara firman Tuhan dalam bahasa aslinya, bicara tentang sesuatu yang bernampak. Sekecil apapun kalau kita lakukan itu setia dan tanggung jawab dan punya dapat, Tuhan kasih lebih. Saudara, kalau hari ini Bapak Saudara ada punya masalah dalam ekonomi, uang Bapak Saudara hanya sedikit kecil, itu lebih dari cukup. Yang penting kita bersedia bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga Tuhan mudah untuk memberikan kita mukjizat. Setia di dalam perkara kecil. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Bapak Saudara, tanggung jawab apa yang harus kita berikan? Dan saya belajar. Saya pikir saya orang ini sudah punya tanggung jawab di dalam keluarga. Yang penting anak istri saya sudah nafkahi. Apa yang menjadi kebutuhan materinya saya penuhi. Saya pikir itu cukup. Ternyata Tuhan ajarkan belum cukup. Dari situ sebagai kepala keluarga, saya harus bertanggung jawab kepada semua keluarga saya untuk bisa hidup lebih baik dan menjadi teladan. Saudara, menjadi teladan. Itu yang Tuhan ajarkan buat hidup saya. Saya belajar untuk bisa menjadi berkat buat keluarga saya, menjadi seorang ayah yang menjadi teladan. Ada satu kisah nyata. Tahun 1920-1930 di Amerika Serikat ada seorang pengacara ulung. Ada seorang pengacara ulung. Dia pengacara hebat. Pengacaranya Al Capone, mafia pada waktu itu. Semua mafia dia bela, selalu dia menangkan. Dengan cara-cara licik, dengan cara-cara kotor, dia menangkan semua kasus-kasus yang mendapatkan hukuman berat. Suatu ketika seorang pengacara ini dia disadarkan oleh Tuhan bahwa apa yang dia lakukan semuanya hanya sia-sia. Dia hanya membuat sesuatu kesalahan dengan membela orang yang bersalah. Dan ketika itu dia titik balik. Dia titik balik sekarang. Dia menyadarkan. Akhirnya dia memutuskan, saya harus menjadi teladan buat keluarga saya. Maka dia putuskan, dia berbalik. Yang tadinya dia bela, yang namanya mafia penjara,
Dia bekerja dengan FBI. Satu persatu mafia yang dulu dia bela, dia buka semua, kedoknya semua. Satu persatu mafianya itu dibukakan semua. Dia tahu ada risiko yang dihadapi. Dia akan bisa mati. Betul. Dan beberapa hari kemudian, ketika dia mau masuk rumah, tiba-tiba keluar suara tembakan. Mati. Ada kisah kedua. Dalam perang dunia kedua, seorang bernama Butch O'Hare, dia adalah seorang pilot pesawat tempur di kapal tempur USS Lexington. Ketika itu ada suara seruling, itu tandanya semua pesawat tempur harus menghadapi pesawat tempur Jepang. 6 pesawat tempur berperang. Tiba-tiba ketika dalam perang tertutup, dia baru menyadari Butch O'Hare ini bahan bakar tinggal sedikit. Jadi mereka diizin kembali kepada rekan-rekannya. Saya harus kembali. Akhirnya ketika dia kembali, dia berhadapan dengan 10 pesawat pembom Jepang yang akan membom kapal USS Lexington. Apa yang dia lakukan? Dia dengan membabi buta, dengan keberaniannya dia lawan 10 dengan seorang diri. Dia tembakin, dia labrak semua. Singkat cerita, 5 pesawat pembom Jepang jatuh, 5 pesawat itu lari. Kawan-kawannya di kapal itu dia melihat kepahlawanan seorang putra. Ternyata dia sedikit. Saya belajar teladan dari seorang ayah. Ayah yang kemarin itu bertobat dari pengacara yang brengsek menjadi pengacara yang baik. Keteladanan. Sekarang apa yang bisa berikan keteladanan di dalam chapter kita? Yang dibutuhkan keteladanan bukan hanya chapter presiden, tetapi seluruh member, saudara. Ketika kita memberikan keteladanan di dalam chapter kita, saya pastikan di situ kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Keteladanan. Hari ini saya bersyukur anak laki-laki saya yang dulu pernah sakit hati dengan saya karena saya dulu nggak mengerti, nggak mengenal Tuhan. Tetapi hari ini yang membanggakan saya, yang membuat saya sukacita, anak laki-laki saya sekarang berkata, saya bersyukur lahir di keluarga Papi Freddy. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Bahkan menantu laki-laki saya sampai berkata, dia telepon ibunya yang di Kota Kudus, saya mau belajar sekolah Alkitab seperti Papi Freddy. Wah, sampai dia bilang, kamu mau jadi pendeta? Enggak, Papi juga belajar sekolah Alkitab tapi nggak jadi pendeta, tapi bisa melayani Tuhan. Itu yang membuat saya sukacita. Kita bertanggung jawab untuk memberi keteladanan. Amin, saudara. Di dalam keluarga, di dalam bisnis kita, di dalam chapter kita, di mana kita berada, kita punya tanggung jawab. Lalu, saudara, penundukan diri. Penundukan diri. Hanya ada 2 kata. Pemberontak atau penundukan diri. Nggak ada di tengah-tengah. Mau jadi pemberontak atau mau punya karakter penundukan diri. Oh, saudara, kalau hari ini kita punya sifat karakter pemberontak, maka dipastikan di situ ada kerusuhan. Ya, ada kekecewaan, ada perdebatan, ada permusuhan, bahkan bisa berujung kepada pembunuhan. Kita belajar dari Alkitab sejarah bagaimana orang-orang yang memberontak, ujung-ujungnya mereka mengalami kehancuran. Bagaimana kita belajar dari bangsa Israel ketika dia memberontak kepada Tuhan, sehingga semua bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan pemberontakan itulah yang membuat Yesus kita tertikam. Amin, saudara. Itu firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Karena pemberontakan kita, maka Yesus harus mengalami yang namanya tikam. Yang Tuhan mau bukan pemberontakan, yang Tuhan mau adalah penundukan diri. Di dalam chapter, di dalam keluarga, saya pastikan kalau ada penundukan diri, saudara, di situ ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera.
Di dalam keluarga kalau ada penundukan diri, wah sukacita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kalau istri-istri bisa tunduk kepada suaminya, pasti ada sukacita. SJB katakan amin. Amin, bukan amin bindolo. Saudara, ketika saya sampaikan firman Tuhan ini di satu chapter tentang pendudukan diri, tiba-tiba ada seorang ibu muda, jangan terlalu muda lah, umur 40-an, dia katakan, saudara, Pak Freddy, saya sejak pacaran, saya sudah tunduk kepada suami saya. Wow, ibu luar biasa. Tolong bagikan resepnya seperti apa, kok bapak ibu bisa tunduk. Dia dengan senyum-senyum, karena suami saya lebih pendek dari saya, jadi saya tunduk. Udah salah. Pendudukan adalah sikap hati. Hari ini bapak saudara kemana bapak saudara pergi pasti ada aturan, betul? Bapak saudara ke rumah saya pun ada aturan. Ke rumah Pak Alek ada aturan, ya. Nah, kalau setiap kita pergi ada aturan yang kita selalu memberontak dengan apa yang kita nggak mau. Wah, saudara, capek, saudara. Itu saya. Setiap saya pergi kemana kalau ada aturan yang membuat saya gak suka, saya selalu memberontak. Saya selalu berdebat. Hotel lain bisa loh keluar jam 2, ini masa jam 12 sudah harus keluar, saya debat. Akhirnya tetap aja harus keluar jam 12. Karena itu aturan. Bapak saudara kalau hari ini datang ke rumah saya, mohon maaf, harus lepas sepatu. Bapak saudara nggak bisa bilang, oh di rumah saya mah nggak seperti itu. Enggak, saudara. Masing-masing kita punya aturan, dan belajarlah untuk tunduk, walaupun itu mungkin nggak suka. Saya putuskan di dalam keluarga ini belajar tentang pendudukan diri. Ketika akhir tahun biasa kita berlibur, saya pengennya pergi ke pantai. Anak saya ini saya pengennya ke gunung. Akhirnya saya putuskan, oke lah saya sebagai kepala keluarga, oke suara terbanyak, kita pergi ke gunung. Pergi ke puncak ke gunung, ternyata nggak happy. Ini langsung saya salahkan. Kata saya apa? Kan enak pergi ke laut daripada ke gunung. Artinya saya tidak tunduk dengan apa yang saya putuskan. Saya hanya menyalahkan orang. Tapi saya belajar. Apapun yang sudah diputuskan, resikonya tanggung bersama-sama. Amin saudara. Tanggung bersama-sama. Saya satu kasih ilustrasi mungkin buat bapak ibu saudara nggak lupa, walaupun sedikit vulgar tapi bukan porno. Kalau hari ini bapak saudara pergi satu mobil berenam, tiba-tiba ada satu kawan kita mungkin mulus perutnya, tiba-tiba mengeluarkan bau yang nggak sedap. Saya katakan sedot rame. Sedot rame, saudara. Ya, konsekuensilah, saudara. Jawab ini supaya kita nggak lupa, saudara. Ya, apapun yang sudah diputuskan setelah presiden, walaupun itu mungkin tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukanlah itu dengan setia, dengan penundukan diri. Sudah rame. Resikonya sudah jangan pernah menyalahkan. Maka saya pastikan apapun yang kita lakukan di situ ada mujizat Tuhan. Amin saudara. Pendudukan diri yang ini hampir habis. Saya nggak bahas banyak. Tadi yang Ko Ayung juga sudah sampaikan, transparansi, keterbukaan, kejujuran, bukan main sandiwara. Ya, di dalam chapter kita semua terbuka. Disitulah kita dibentuk. Pak saudara, kalau kita bisa memiliki 4 ini, fase ini, saya katakan ini 4 sehat. Tetapi kalau mau sempurna, 5 sempurna, tambahkan fase itu dengan kasih Kristus. Bungkus, fase ini bungkus dengan kasih Kristus. Wow, luar biasa. Tadi Ko Ayung sudah mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Kalau hari ini Bapak Saudara menerima kebaikan orang, tapi
jangan jadikan itu sehingga kita lupa menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan lebih baik memberi. Jangan karena orang itu baik, saudara, jadi mumpang-mumpung, jadi gimana ya, kesempatan. Kalau dia baik, mengambil kesempatan, tapi kita jadi lupa untuk tidak menjadi pelaku firman, yaitu lebih baik memberi. Kalau hari ini sudah banyak orang yang baik, tapi jangan lupa bahwa kita tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Janganlah karena kebaikan tuh orang sampai kita lupa sama Tuhan yang memberikan berkat, saudara. Saya belajar untuk memberi. Tuhan kasih hikmat, Bapak Saudara. Sekarang saya, Bapak Saudara, kalau saya ingin memberi orang, nggak perlu keluar uang dari kantong. Tuhan kasih saya hikmat, saudara. Sehingga kalau saya ingin memberi orang, tidak harus mengeluarkan uang dari kantong. Tahu, Bapak mau tahu caranya? Ada yang mau tahu caranya? Kalau mau harus lakukan. Caranya dengan apa? M-banking. Sebagian serius, saudara. Gimana caranya kalau ngasih tanpa keluar dari uang? Pengen tahu caranya, saudara. Lewat M-banking. Tuhan hari ini sudah memberikan kita kemudahan, saudara, untuk menolong orang-orang susah yang jauh jaraknya, saudara. Ya, hanya dengan dalam hitungan detik kita bisa memberi transfer dan orang itu bisa memuliakan nama Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya tutup dengan satu kisah. Bungkus, saudara. Bungkus pas itu dengan kakak, dengan kasih Kristus. Saya paling senang baca buku, bukan buku dongeng. Yang pertama saya baca buku ini. Karena setiap kisah itu pasti ada kebenaran, ada mutiara-mutiara yang bisa saya pelajari dan saya lakukan. Ini kebanggaan saya, Alkitab. Yang kedua, saya seringkali membaca buku-buku tentang kesaksian, kehidupan nyata seseorang. Ada dua hal yang saya sampaikan. Satu orang yang bernama Walking. Walking itu seorang pemuda Jerman. Dia bekerja di pabrik sepatu baja. Suatu waktu Walking dijamah Tuhan dan hidupnya mulai berubah. Kebiasaan dia makan siang, dia mulai dengan sambil membaca Alkitab. Sambil makan siang dia baca Alkitab. Ternyata itu membuat teman-temannya tidak nyaman. Mulai kasak kusuk temannya berkata, sekarang Walking sudah menjadi orang yang suci. Tapi Walking tidak berkeinginan. Suatu saat dia membaca Alkitab di mana tentang kasih. Kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu tidak mementingkan sendiri, kasih itu pemurah. Maka dengan inisiatif Roh Kudus, Walking melakukan satu hal. Setiap jam 5 sore, seluruh karyawan pabrik pulang, sepatu boot mereka dalam keadaan kotor, jeblok karena lumpur. Walking-nya pulang. Dia bersihkan sepatu itu. Hari pertama dikejutkan, saudara. Semua karyawan datang, siapa yang membersihkan sepatu boot saya? Hari kedua sama, hari ketiga sama. Sampai dia berkata kepada bos, bos, siapa yang membersihkan? Apakah bos memang memerintahkan seseorang untuk membersihkan sepatu kami? Katakan tidak. Akhirnya dua orang inisiatif untuk mengintai jam 5 sore ketika seluruh karyawan pabrik dia kembali. Dia melihat apa? Walking sedang membersihkan sepatu. Bapak Saudara, dari kisah nyata itu apa? Pada akhirnya seluruh karyawan itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari hal-hal yang kecil sepertinya, saudara, hal-hal yang kecil. Tetapi kalau kita setia dan bertanggung jawab, kita bisa melihat ada perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kisah kedua, Jack Oliver, seorang pemuda Ontario, di kota Ontario, Kanada. Kebiasaan dia kalau dia setiap sore dia mau beli kopi, dia pergi ke satu gerai kopi secara drive-thru.
Dia beli secangkir kopi, sepotong biskuit, dan dia bilang, tolong saya juga belikan lagi. Hal yang kedua, secangkir kopi juga sepotong biskuit, tolong berikan kepada mobil yang ada di belakang saya secara gratis. Dengan satu pesan, semoga harimu menyenangkan. Dia lakukan itu setiap kali dia pergi ke gerai kopi. Tiba waktunya, bukan satu kebetulan. Seorang pemuda yang sudah frustasi, yang akan mengakhiri hidupnya, dia katakan, ini adalah kopi terakhir aku. Ketika dia pergi ke kopi, kasir mengatakan, Bapak mendapatkan satu cangkir kopi, sepotong biskuit secara gratis dari Bapak yang ada di depan. Dengan satu pesan, semoga harimu menyenangkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia melihat itu, dia mendengar itu, dia teringat sama Tuhan. Sampai pada akhirnya pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. 6 bulan kemudian seorang wartawan koran terbesar di Ontario memberikan satu judul, satu cangkir kopi, sepotong biskuit telah menyelamatkan seorang pemuda. Istri Jack Oliver baca, langsung spontanitas beliau berkata, Papa, perbuatan baik Papa hari ini sudah mendapatkan buahnya. Satu orang diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hari ini kita sudah banyak mendapatkan kebenaran firman Tuhan dari Pak Bena, dari Ko Ayu, dari semua. Dan hari ini juga kita mendapatkan firman Tuhan yang sama. Bagaimana dengan kita? Apakah masih kita memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Saya belajar 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, seorang kawan istri saya tidak sakit kanker payudara. Singkat cerita, dioperasi. Ternyata harus menjalani kemo belasan kali. Dia dikatakan, saya nyerah. Dia bilang ke istri saya nyerah. Saya nggak punya uang, di tabungan saya hanya belasan juta. Ini harus keluar dari 100 juta lebih. Saya nggak kuat, saya berserah, saya nyerah. Istri saya telepon lagi kepada anaknya yang baru kerja di Malaysia. Jawaban anaknya pun sama, saya nyerah tante. Terima kasih tante sudah punya perhatian. Saya pun bekerja hanya cukup untuk makan. Saya nggak bisa bantu mama saya. Saya sudah bantu makan. Ada kemauan, saudara. Maka saya pastikan ketika kita ada niat untuk menolong orang, Tuhan akan mampukan, Tuhan kasih jalannya harus. Seperti mau. Saya katakan sama istri saya, oke, udah, singkat cerita, kami kontak anak saya, kami kontak beberapa teman. Saya katakan masalahnya, kamu mau menabung, puji Tuhan. Dan hanya beberapa menit terkumpullah orang akhir dekat, sehingga orang itu sekarang sehat dan menjadi berkat. Amin saya. Dan kemana-mana teman saya ini bersaksi dan selalu dia memimpin pujian yang bisa mengurapi setiap orang. Yang mungkin saya hari ini nggak bisa memimpin pujian seperti dia. Tuhan pakai. Hari ini bos saya bisa bayangkan chapter-chapter yang ada di kota Jatim, bagaimana akan menjadi chapter yang sehat apabila ketika saya menerima kasih Tuhan, hidup saya bertobat, saya menerima kasih Tuhan, saya impartasikan kasih Tuhan ini ke Pak Amin menerima kasih Tuhan, hidupnya berubah, langsung kembali impartasikan kasih Tuhan kepada Pak Amin. Pak Amin menerima kasih Tuhan, hidupnya berubah, impartasikan lagi kasih Tuhan kepada Pak David, berubah, impartasikan. Itu lakukan kita setiap hari, setiap saat dicatat. Saya lihat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Gak ada yang mustahil. Saya katakan ini di dalam semua gedung gereja. Saya katakan inilah yang harus kita lakukan. Tanpa kasih, semua zero. Kasih Kristus. Itulah yang membuat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan
bisa melihat mujizat Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini, bisa menjadi berkat buat kita semua. Karena waktu sudah habis, kita berdoa. Bapak surga, kembali kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Tuhan, ini adalah kerinduan kami. Bentuk kami Tuhan, sungguh supaya kami, hidup kami berubah. Kami memiliki fas, kami memiliki kesetiaan, tanggung jawab, pendudukan diri, keterbukaan, jujur Tuhan, dan punya integritas. Maka dari itu, biarlah kasih Tuhan, kasih Kristus melingkupi setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Kami mohon kepada Bapak dari Bekasi untuk tetap di tempat karena ada pemberian cindera mata. Kami persilakan Pak Sugeng. Untuk sesi dokumentasi, sebentar Pak, difoto dulu. Terima kasih buat materi yang disampaikan oleh Pak Freddy. Kiranya Tuhan memberkati.